wasallam bersabda, Mayyuridillahu khairan yufaqihu fiddin. Jadi orang yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi orang yang baik, maka dia memperdalam pemahamannya di dalam agama. Jadi semua anak yang sekolah di pondok pesantren yang kemudian mau belajar agama, memperdalam ilmu agama, itu adalah orang-orang yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi orang baik. Alhamdulillah. Nah, kalau belajarnya nggak di pondok pesantren karena tidak memperdalam ilmu agama, maka itu tidak termasuk yang dikehendaki oleh Allah untuk menjadi orang baik. Na'udzubillah. Anak-anakku sekalian, nah kita bisa menjadi orang yang paham agama. Tentu kita juga ingin menjadi orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Tuteng Nabi, inginlah aku bersama dengan Allah di mana aku berada. Iya, pengen dekat dengan Allah atau pengen jauh? Kenapa harus dekat dengan Allah? Agar supaya kita selalu mendapatkan bimbingan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, sekarang ada juga sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, man istada ilman walam yasdad hudan lam yazid atau lam yasdad minallahi illa bu'dan. Kalau orang bertambah ilmunya, kalian belajar di sini bertambah ilmunya apa enggak? Ya bertambah dong. Ya, sekarang sudah belajar Aqidatul Awam, hafal enggak? Alhamdulillah. Berarti tambah ilmunya. Tapi kalau kita tambah ilmu, namun kita tidak bertambah petunjuknya dari Allah, maka kita tidak akan bertambah kecuali bertambah jauh. Na'udzubillah. Jadi kita akan semakin jauh dari Allah. Walaupun kita semakin pintar ilmu agama, tetapi kita tidak mendapatkan hidayah atau hudan dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita, salah satu doa kita adalah Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afaf wal ghina. Ya Allah, sesungguhnya kami minta kepadamu ya Allah al-huda, petunjuk. Tanpa al-huda kita itu sering mengetahui kebaikan tetapi tidak mampu atau tidak sempat untuk melakukan kebaikan. Tanpa petunjuk dari petunjuk dari Allah yang kemudian bisa menuntun kita, membimbing kita untuk melakukan kebaikan, untuk melakukan ibadah taat kepada Allah, itu namanya hidayah taufiqiyah. Apa? Taufiqiyah. Taufik itu sendiri dari kata waffaqa yuwaffiqu taufiqan, yang artinya membersamai. Jadi kita itu punya keinginan,
keinginan kita bersamaan dengan kehendak Allah, maka terjadi. Kamu dikasih tahu sama ustadznya, kalau pagi sebelum subuh udah bangun, udah wudhu, udah sholat tahajud, supaya dekat dengan apabila Allah tidak menghendaki, walaupun kita ingin, sudah terbangun, cuma pipis, balik lagi, tidur lagi, ngorok lagi. Ini karena tidak dibersamai dengan kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kebersamaan kehendak Allah dengan keinginan kita itu disebut hidayah taufiqiyah. Nah, kita selalu mengharapkan hidayah dari Allah, agar supaya kita itu dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi semakin pinter itu semakin baik, tidak kemudian mentang-mentang. Apa itu mentang-mentang? Mentang-mentang pinter, sombong sekali. Masya Allah. Jadi kalau jadi orang pintar itu nggak boleh sombong, justru menjadi orang pintar kita harus rendah hati. Nah itu kalau jadi orang pintar kok rendah hati, mengikuti petunjuk-petunjuk ulama, kemudian dibersamai oleh petunjuk dan bimbingan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka ilmu itu akan bermanfaat untuk kita yang sedang belajar ini. Allahumma. Jadi kalian bisa mendapat ilmu, maka menurut para ulama dikatakan innamal ilmu bitta'allum. Nah, sebenarnya kalian bisa mendapat ilmu asal kalian belajar. Tapi kemudian ilmunya itu bermanfaat apa enggak? Kalau pengen ilmunya bermanfaat, maka wa manafi'ul ilmi bitta'ah. Ilmu yang bermanfaat itu apabila kalian di pondok pesantren itu mentaati peraturan-peraturan di pondok pesantren. Kalau kalian kemudian tidak mau taat, bisa tetap jadi orang pintar, tapi orang pintar yang jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, na'udzubillah, ilmunya tidak manfaat. Nah, kemudian ilmunya pengen berkah. Wa innama barakatul ilmi bil khidmati. Berkahnya ilmu itu disebabkan kalian mau khidmah. Khidmah itu artinya melayani. Jadi khidmatul asatis itu artinya melayani para ustadz. Jadi kita kepada para ustadz harus hormat, harus mau melayani apa yang sedang menjadi kebutuhan ustadz. Kalau kalian kemudian misalnya ini ustadznya lagi nyari-nyari sendal, waduh sendalnya dipakai siapa ini? Nah, kalian diem aja, rasain kamu ustadz sendalnya diambil orang, malah begitu. Ini berarti tidak khidmah. Kalau khidmah, loh Pak Ustadz sedang nyari apa? Ini sendal dipakai. Oh ya saya carikan, Pak Ustadz tenang aja di sini, dicarikan sampai ketemu. Nah ini namanya khidmah. Nah khidmah kepada guru itu yang menjadikan ilmu kita menjadi berkah. Ya, jadi kalau pengen pintar saja belajar. Kalau pengen pintar dan bermanfaat apa? Jangan melanggar aturan.
Kalau pengen ilmunya, ya, pengen pinter, ilmunya bermanfaat dan mengandung berkah, maka harus mau berkhidmah melayani ustadz, terutama pengasuh pondok pesantren. Loh, kok pakai terutama? Ya karena kalau ustadz itu kan membimbing kalian dalam ilmunya masing-masing. Ada ustadz biologi, ada ustadz fikih, ada ustadz tauhid, ada ustadz matematik, ya kan? Nah, kan masing-masing. Tapi kalau pengasuhnya di sini itu keseluruhan itu menjadi tanggung jawabnya. Makanya berkhidmah kepada para ustadz, terutama kepada pengasuh. Jadi kalau lagi ada kerepotan, misalnya ada tamu, kemudian perlu memberikan semacam kehormatan kepada tamu, kalian ikut membantu apa yang sedang menjadi tanggung jawab pengasuh atau guru yang ada di pondok pesantren ini. Anak-anakku sekalian, kira-kira apa yang saya sampaikan bisa dipahami ya? Jadi pertama tadi yang saya sampaikan adalah bertambah ilmu harus bertambah dekat dengan Allah. Caranya kita memohon petunjuk kepada Allah. Doa yang sering dihafal, Allahumma inni as'alukal huda wa tuqa wal afaf wal ghina. Kemudian semakin kita berilmu, semakin dekat dengan Allah, kita berakhlak yang mulia, tidak somse tapi rendah hati. Nah, untuk supaya kita jadi orang pintar, kita harus belajar dengan baik. Kalau ilmunya mau bermanfaat, kita harus pandai-pandai menghindari pelanggaran aturan. Ya. Kemudian kalau pengen ilmunya berkah, itu berkhidmah atau melayani guru dan ustadz. Paham ya? Ingat-ingat ya. So, banyak orang pintar tapi ilmunya nggak berkah. Yang dimaksud ilmunya nggak berkah gimana? Ya ilmunya cuma untuk dirinya sendiri, nggak bisa membuat orang lain juga merasakan ilmunya. Mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.